asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara sekalian saya muliakan, hari ini kembali kita dapat hadir di majelis ini sebagai kajian kita terakhir dalam seri Risalah Perjalanan Masa Depan. Dan teman-teman saya sekalian, di seri Risalah Perjalanan Masa Depan ini kita udah sampai ke surga dan neraka sebagai tempat pemberhentian. Semua dari kita adalah musafir di dunia ini, dengan surga atau neraka sebagai tempat pemberhentian terakhir. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin ada yang belum tahu, diumumkan kembali untuk tidak ambil gambar, baik foto ataupun video, terhadap saya. Ya, jadi kalau ada yang sudah terlanjur ambil gambar, baik sekarang ataupun di waktu-waktu yang kemarin-kemarin, saya harap keikhlasannya untuk menghapus. Begitu ya. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, kembali kita akan lanjutkan kajiannya dan kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah. Sekali lagi kita minta kepada Allah, semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Fatihah binatin nafa'ul intifa' wal mudzakarah wa tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al fil 'afiyah wa salahil 'aqibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Teman-teman sekalian saya muliakan, kemarin saya cerita sampai kepada syafaat baginda kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau akan terus memberikan syafaat sampai di akhir perjalanan kita. Nah, akhir perjalanan itu adalah yang paling menegangkannya, yaitu ketika dibentangkannya jembatan, ketika dibentangkannya sirat, dibentangkannya jembatan, di bawahnya terdapat api neraka, di ujungnya terdapat surga. Saudara sekalian, jembatan itu yang kita bayangin itu selalunya aja pendek, begitu kan ya? Pendek, tapi sebenarnya nggak kayak begitu. Jembatan yang terbentang antara hisab dengan jembatan terbentang antara hisab di ujungnya sana adalah surga, di bawah jembatan tersebut adalah neraka. Itu sepanjang perjalanan 500 tahun. Jadi Suramadu kalah panjang. Tahu jembatan apa sih yang paling panjang judulnya? Ampera. Ampera lebih panjang dari Suramadu. Teman-teman saya sekalian, jembatan yang kita tahu di atas muka bumi ini yang paling panjangnya itu nggak ada apa-apanya. Jadi jembatannya itu lebih panjang dari, kalau di atas di dunia ini ada jembatan antara Jakarta ke Surabaya, misal dibikin jembatan nih dari Jakarta ke Surabaya di atas lautan, nah ya, itu masih lebih panjangan sirat yang ada di sana. Dan jembatan tersebut teman-teman sekalian, bawahnya itu neraka. Jadi neraka itu sepanjang jembatan tersebut. Dan neraka kan gede. Kalau selamat ngelewatin neraka, kamu bisa masuk surga. Maka saudara sekalian, Imam Ghazali bilang, ini kita nih, keadaan kita nih gawat darurat. Karena lewatnya pasti, selamatnya belum tentu. Allah berkata dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Wa inhum illa wariduha, Wa inhum illa wariduha. Semua dari kalian pasti akan melewati neraka. Lewatnya pasti. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang kayak gitu adalah merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
lewatmu terhadap neraka itu pasti adalah kepastian, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan di antara yang lewat tersebut hamba-hamba kami yang bertakwa, dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim berada di dalam api neraka dalam keadaan terjungkal. Kami jungkalin yang zalim-zalim dalam neraka, kami selamatkan ke dalam surga hanya hamba-hamba kami yang bertakwa. Ini kan darurat nih kita nih, emergensi nih, hidup di dunia ini nih. Resikonya gede banget kalau hidup di dunia ini. Karena nerakanya pasti dilewatin, selamatnya belum tentu. Jadi ada jembatan terbentang. Lewat selamat masuk surga, lewat masuk ke dalam api neraka. Lah yang lewat jembatan ini teman-teman sekalian, ada macam-macam golongannya. Golongan-golongan neraka, ada orang-orang yang baru satu langkah, dua langkah udah masuk ke dalam api neraka. Baru selangkah dua langkah udah jatuh dia. Karena jembatannya, Nabi Muhammad cerita, adabku minasyar wa haddu minasayf. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Sepanjang 500 tahun perjalanan. Jadi kalau kita jalan 500 tahun berapa panjangnya? Atau segitu tuh perjalanan kaki. Nah ini kan selamatnya kan susah banget teman-teman sekalian. Makanya kalau lewatnya pakai badan, dah nggak mungkin selamat. Lewatnya nggak boleh pakai badan, pakai ruh. Makanya kalau yang di dunianya urusannya cuma badan aja, gimana bisa makan enak, gimana bisa tidur enak, gimana bisa pakai baju bagus, gimana punya barang bermerek, gimana muka saya jadi cakep, gimana biar orang suka sama saya, begitu ya, secara dari tampilannya, fisiknya. Nah ini nih orang-orang yang nanti lewat di atas jembatan pakai badan. Ya nggak bisa sampai. Kapan ceritanya sampai? Badanmu kan berat, betul nggak? Maka teman-teman saya sekalian, lewatnya mesti pakai apa? Mesti pakai ruh. Makanya di atas muka bumi ini kita mesti kepedulian terhadap roh lebih besar daripada kepedulian kita kepada badan. Sudah adakah rasa cinta kepada Allah dalam roh saya, dalam hati saya? Sudah kenalkah saya rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Memenuhi ruang hati saya sehingga membuat air mata saya mengalir ketika merindukannya. Sudah adakah dalam hati saya rasa takut kepada Allah, rasa khusyuk dalam sholat? Sudah adakah perasaan dalam hati saya, rasa senang ketika membaca Al-Quran, rasa lezat dalam munajat? Teman-teman sekalian, semuanya masalahnya roh kita. Hatimu di mana semasa hidup di dunia ini? Kalau rohmu, hatimu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ia mendekat kepada jalan surga. Dan mau ngerti caranya roh mendekat kepada Allah mesti ngaji. Makanya kenapa Nabi Muhammad bilang orang yang kakinya, badannya menuju kepada majelis ilmu, dia sedang menuju kepada jalan surga. Kan gitu? Nah itu karena itu adalah perjalanan roh, membuat rohmu jadi ngerti, membuat rohmu jadi tahu gimana caranya punya hati yang bagus, punya roh yang bercahaya, gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, lewat jembatan tuh.
Nah itu yang pertama-tama jatuh di saat lewat jembatan Sirat, yang artinya adalah orang-orang pertama yang masuk ke dalam api neraka bukan para penyembah berhala loh, bukan orang yang kafir kepada Allah loh. Tapi Nabi Muhammad cerita orang-orang yang pertama masuk ke dalam api neraka itu justru adalah orang-orang yang diberi kenikmatan paling banyak, akan tetapi mempergunakan kenikmatannya tidak untuk Allah. Serem bener. Siapa nih yang dikasih kenikmatan paling banyak? Nabi Muhammad bercerita, awal mayatu sya'ar binar jahannam ala thalathah rijal. Api neraka tuh pertama kali dikobarkan kepada 3 orang. Artinya yang pertama kali lewat jembatan Sirat kemudian masuk ke dalam api neraka 3 kelompok orang, saudara sekalian. Mereka pertamaan lewat jembatannya, tapi pertamaan juga jatuhnya ke dalam api neraka. Yang membuat api neraka itu, saudara sekalian, panasnya luar biasa. Suara gelegarnya api neraka itu kayak lebih daripada suara air ketika bergolak. Air banyak ketika bergolak, atau ketika bikin dodol lagi udah matang kayak gitu tuh. Nah itu lebih daripada itu. Zafir. Kalau dari kejauhan kedengarannya suara hasis. Allah cerita tuh begitu dalam Quran. Kata Allah, orang yang selamat tuh la yasma'una hasisaha, enggak kedengeran bahkan suara desisan neraka. Jadi neraka tuh, nerakanya nih masih jauh nih. Kita dari jembatan nih masih jauh nih. Jauhnya dari sini ke Semarang itu udah kedengeran suara desisannya. Kebayang nggak? Dari panasnya itu, tiap kali orang lewat, manusia yang masuk di dalam api neraka jadi kayak api disiram bensin. Jadi manusia yang masuk, semakin banyak manusia yang masuk, semakin tambah kobarannya. Maka Allah cerita, waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nas, bahan bakarnya api neraka itu adalah nas, manusia. Manusia yang masuk ke dalamnya itu jadi nambahin bahan bakarnya. Serem bener sih, ya Allah, ya Allah. Kok Allah kasih seserem itu ya sama kita gitu, kenapa? Serius sekalian, biar kamu tahu yang kamu hadepin kayak gimana. Biar dari di dunia kamu udah waktunya buat meminta. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Gitu. Ya Allah, mohon surgamu, mohon hindari kami dari nerakamu. Sebab kami bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Dan atas dosa-dosa kami mohon ampunan. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu, hindarkan kami dari api neraka. Yang pertama kali lewat jembatan Sirat, kemudian berkobar api neraka di bawahnya adalah orang yang dikasih ilmu. Ngeri bener. Itu pada saat itu orang-orang alim, orang-orang berilmu di dunianya, kalau kemudian jadi penyebab masuknya ke dalam api neraka, akan berteriak-teriak, ya Allah, coba waktu di dunia saya jadi orang bodoh aja. Coba waktu di dunia saya nggak usah jadi yang nyampein, tapi jadi pendengarnya aja. Waktu di dunia andai nggak usah jadi ustazah. Waktu di dunia andai nggak usah jadi ustad. Waktu di dunia andai nggak usah jadi syekh, nggak usah jadi syekhah, nggak usah jadi dai, nggak usah jadi daiyah. Pada teriak-teriak mereka.
Saudaraku sekalian, dikasih ilmu paling banyak sama Allah Subhanahu wa taala karena dikasih kecerdasan lebih daripada yang lain. Ngafalin Quran enak, ngafalin hadis Nabi enak, ngafalin ilmu-ilmu hukum-hukum agama gampang. Waduh, enak bener nih. Nyampein ke orang-orang. Saudaraku sekalian, saya muliakan, Allah kemudian saat hisab tanya, apa yang aku udah kasih sama kamu? Ya Allah, kau kasih kepadaku kecerdasan, kau kasih kepadaku ilmu. Kata Allah, kamu pakai buat apa? Buat belajar ya Allah. Saya pelajarin semua hukum-hukum dalam agama Islam, saya ajarkan kepada orang lain. Buat apa? Kata Allah, karenamu ya Allah. Kata Allah, aku kasih kepadamu kecerdasan yang dengannya kamu belajar, berguru, berilmu. Benar. Kamu kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Benar. Tapi kamu mengajarkannya untukku? Enggak. Kamu mengajarkannya buat orang lain biar kamu dapat jabatan, biar kamu dekat sama pejabat, biar kamu dikasih amplop, biar kamu dimuliakan sama orang, biar orang kemudian memuliakanmu, memberikan dunianya kepadamu, dan kamu kemudian pakai ilmu kamu tersebut buat nyari harta. Gak ada puas-puasnya. Dengannya kamu beda-bedain majelis, yang mana yang amplopnya gedean kamu kejar. Ada udah okein tanggal sama orang, giliran dipanggil sama pejabat, undangan yang kemarin kamu tinggalkan. Kata Allah, kamu pikir aku gak tahu? Kamu tidak melakukannya untukku, maka tidak ada balasan dariku. Fadkhulin nar fannaru aula bik. Lewatlah kamu ke dalam jembatan dan masuklah ke dalam neraka. Neraka lebih pantas untukmu. Makanya Sahibuz Zubat mengatakan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watad. Orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, gak ngamalin buat diri sendiri, ngajarin orang lain, dan tidak karena Allah Subhanahu wa taala, mu'adzabun min qabli ubadil watad. Disiksa duluan daripada para penyembah berhala. Serem benar teman-teman saya sekalian. Maka kita doain para ulama-ulama kita agar tidak terfitnah dari dunia. Amin. Didoain. Punya ustadz, punya ustadzah, didoain biar gak terfitnah dengan dunia. Kalau buat laki-laki fitnahnya 3: harta, tahta, wanita. Biasanya kalanya salah satu dari 3 hal itu. Kalau perempuan, harta, tahta, satunya apa ya? Cinta kayaknya ya. Serem bener. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan semua ulama-ulama kita insyaallah. Nih teman-teman saya sekalian, punya ustazah. Teman-teman punya ustazah enggak? Ustazah siapa? Didoain ustazahnya tuh, didoain. Doanya gini, ya Allah, kesian tuh sekali mau udah capek tiap hari ngajar mulu, ngeliat jadwalnya juga full benar. Ya Allah, kalau nggak ikhlas kan kesian ya Allah. Karuniakan hatinya untukmu dan selalulah bersama dengannya ya Allah. Kesianin ya Allah tuh orang. Saya aja kesian dia. Awal ma yata'asy'ar bihi nar jahannam ala thalatha rijal. Yang kedua, katanya Nabi Muhammad, orang dikasih nikmat paling banyak. Nih nikmatnya ilmu emang lebih, saudaraku sekalian. Kan begitu ya? Yang kedua nih, dikasih nikmatnya harta.
hartanya dikasih melimpah ruah banyak, dan dia pakai hartanya buat sedekah, gitu ya. Ini lewatnya duluan dari jembatan Sirat, maksudnya dipersilahkan lewatnya duluan, makanya masuk nerakanya juga duluan orang-orang ini, gitu. Nah, yang nggak berilmu misalnya gitu, ya masuk neraka juga. Nah, udah nggak berilmu, ahli durhaka pula, dosa pula, kan begitu ya. Masuk neraka juga belakangan. Masuk neraka juga belakangan, karena lewat jembatannya kan belakangan. Ini yang pertama kali lewat jembatan dan pertama kali juga terjatuh di situ. Nah, ini dia nih 3 orang ini. Karena mereka dikasih nikmatnya paling banyak, teman-teman sekalian. Orang tuh kalau dikasih nikmatnya lebih, nah itu biasanya juga dipertanyakannya lebih dulu, dan disiksanya juga kan lebih dulu. Betul apa enggak? Jadi yang kedua, teman-teman sekalian, orang yang sama Allah dikasih harta paling banyak, dan dia mendermakan hartanya. Allah tanya sama dia, kamu aku kasih apa? Kata Allah, harta ya Rabb. Banyak ya Allah. Kamu pakai apa? Sedekah ya Allah, bangun masjid, bangun ini, bangun itu, kasihin sama orang nggak punya, semuanya nih sampai. Buat apa? Kata Allah, karenamu ya Allah. Kata Allah, aku kasih kamu harta, kamu kasih sama orang lain buat sedekah. Ya kebayang teman-teman sekalian, ini yang dikasih harta buat sedekah. Gimana dengan yang dikasih harta dan pelit, nggak mau sedekah gitu? Kayak apaan adabnya? Nah, ini mereka ini masuk nerakanya duluan. Tapi kalau mereka kemudian beriman, diselamatkannya juga duluan. Cuman saya lagi cerita pertama kali yang masuk neraka, nyicipin neraka pertama tuh dia tuh. Kata Allah, kenapa kamu dermakan hartamu? Karenamu ya Allah. Kata Allah, aku kasih harta sama kamu benar. Kamu nyari duitnya gampang gitu kan. Tanda tangan dikit aja udah dapat 1 miliar. Ada orang-orang kayak gitu. Nggak kayak saya, tanda tanganin buku 200 biji. Sehingga sekalian ada gitu yang nyari uangnya gampang gitu ya, dan dia sedekahnya juga banyak. Kata Allah, kenapa kamu kasih hartamu berderma itu? Bukan karena aku, akan tetapi biar harta kamu tambah banyak, biar orang juga muji kamu. Pengennya buat urusan-urusan dunia semuanya, biar ini lancar, biar itu lancar. Kamu sedekahkan biar tambah melimpah ruah, dan biar orang-orang muji kamu. Wah, dermawan banget. Wah, nasib kita kayak gimana kalau nggak ada dia? Wah, kalau nggak ada dia nih anak saya nggak sekolah. Wah, kalau nggak karena dia nih masjid nggak bangun nih. Waduh, insyaallah. Dan itu semuanya udah disampaikan kepadamu di dunia. Fadkhulin nar fannaru aula bik. Masuklah kamu ke dalam neraka, neraka lebih pas bagimu. Dan yang ketiga, orang yang dikasih sama Allah suara paling bagus, teman-teman sekalian. Suaranya bagus. Suaranya bagus, enak, dan dia dengannya ngafalin Quran, baca Quran, suka tilawah di masjid sana, di pengajian sana. Aduh. Allah tanya, apa yang sudah aku kasih sama kamu? Teman-teman sekalian, katanya Allah SWT sama orang tersebut, apa yang sudah aku kasih sama kamu? Suara yang indah ya Allah. Kamu pakai buat apa? Baca Quran ya Allah. Untuk apa? Untukmu ya Allah. Allah, aku udah kasih sama kamu suara bagus. Kamu pakai juga suara tersebut buat baca Quran ya. Tapi kamu melakukannya untukku enggak? Kamu melakukannya biar orang puji-puji kamu. Orang bilang, wah kalau dengar suaranya dia merinding. Wah, dia kalau baca Quran kita kayak dibawanya ke alam lain. Waduh, enak banget. Alam apa tuh ya? Enak banget suaranya. Waqad qila lak dzalik. Sudah diucapkan kan kepada kamu di dunia. Fadkhulin nar, itu adalah balasan yang aku beri kepadamu di dunia itu dia. Fannaru aula bik. Masuklah kamu ke dalam neraka, neraka lebih pas bagimu. Serem benar teman-teman saya sekalian. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari ketidakikhlasan dalam berbuat. Amin ya rabbal alamin. Bukan berarti nggak perlu sedekah, bukan berarti nggak perlu belajar,
Bukan berarti nggak perlu baca Quran, ya. Bagus, itu justru amalan-amalan yang membuatmu dipersegerakan hisabnya. Hanya aja masalahnya jangan sampai kita tergoda sama keinginan-keinginan duniawi. Kerjakan semuanya dengan ikhlas, insya Allah. Saudaraku sekalian, saya muliakan, neraka nih lewatin. Ada yang pertama kali jatuh, ada lagi yang jalan, udah bulanan jalan, ada yang udah harian jalan, kemudian terjatuh di dalam api neraka. Ada orang-orang udah surganya kelihatan jatuh. Kira-kira mendingan mana tuh? Jatuh di awal, jatuh di tengah, jatuh di akhir? Nggak ada yang mending ya. Saya mengerti perasaanmu. Iya, nggak ada yang mending teman-teman sekalian. Mendingan jatuh di awal, tengah, apa akhir? Udah kelihatan surganya, oh tambah lebih sedih lagi. Udah usaha-usaha. Nah, gimana caranya membuat selamat teman-teman sekalian? Itu lewatnya jangan pakai jalan. Lewatnya pakai apa? Nih dia nih. Dan oh ya, sebelum saya sampaikan menuju surga nih ya, di bawahnya itu si jembatan tadi itu neraka. Neraka itu darokat, tingkatan. Yang paling mendingan itu ya, itu orang-orang yang ketika lewat masuk ke dalam neraka, nyampe di neraka yang paling atas. Itu yang paling mendingan. Karena neraka itu gelagaknya, maksudnya asal apinya itu dari yang paling bawah. Jadi yang paling bawah semakin yang paling panas. Kayak gunung berapi, kawah berapi tuh teman-teman sekalian. Itu kan semakin bawah semakin panas, kan begitu. Jadi tuh neraka tuh yang paling bawah tuh yang paling panas, namanya hawiyah. Siapa tuh yang masuk neraka yang paling bawah tuh hawiyah? Orang-orang munafik teman-teman sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala tuh kalau tanya siapa yang paling megelin sama Allah, siapa yang paling ngeselin buat Allah, siapa yang paling menyebalkan di sisi Allah, orang-orang yang pura-pura gitu kan. Depan Nabi kayak muji-muji Nabi, tapi di belakang Nabi dikata-katainnya Nabi Muhammad. Tuh Allah paling sebel, paling murka sama mereka itu. Itu teman-teman sekalian, lebih Allah murkai daripada Abu Jahal, lebih Allah murkai daripada Abu Lahab. Yang memang depan Nabi juga menunjukkan kebencian, di belakang Nabi juga menunjukkan kebencian. Sekurangnya dia sama. Begitu kan ya? Halo? Jangan kalau depannya rakyat dia ngomong lain, depan pejabat dia ngomong lain. Halo? Nih teman-teman sekalian, bukan depan siapa dia beda, belakangnya dia beda gitu. Itu yang paling Allah gak suka. Kenapa kamu pura-pura? Kamu jahat, kamu busuk aja, tampil busuk. Abu Lahab tampil busuk depan Nabi, tabbanlah kayak Muhammad, kan begitu ya. Di belakang Nabi juga dia ngata-ngatain Nabi gitu. Sekurangnya sama bohir batinnya. Neraka juga memang dia durhaka, kan begitu ya. Tapi nggak yang paling bawah tuh nerakanya. Neraka yang paling bawah buat orang-orang yang nunjukin depan Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul, bangsanya tuh. Yang depan-depan Nabi itu dia kayak yang, wah Muhammad, kamu perlu pasukan berapa Muhammad? Akan kukerahkan rakyatku. Depan Nabi nih. Di belakang, ntar kamu ya kalau perang sama Nabi nih, kamu pura-puranya ada di belakang, ada ikutan pasukannya orang Islam, tapi ntar di tengah-tengah peperangan kamu bunuhin orang Islam. Atau gini, ntar kamu di tengah peperangan kamu liatin yang menang kira-kira yang mana. Kamu ikutan sama pasukan yang menang. Naudzubillah. Ngadepin musang berbulu domba ini lebih sulit saudaraku sekalian daripada ngadepin serigala. Benar begitu? Mending
ngadepin sekalian yang kelihatan sebagai musuh daripada orang yang pura-pura jadi kawan padahal sebenarnya dia musuh. Bahaya, paling bahaya. Itu makanya tempat mereka kerak neraka yang paling bawah. Nah ini yang kita seremin nih. Jangan sampai kita juga kemudian jadi punya atharun nifaq, punya tanda-tanda kemunafikan. Orang yang punya tanda-tanda kemunafikan ini berarti dia udah punya bibitnya. Nah nih, dia udah punya bibitnya teman-teman saya sekalian. Nah itu numbuh nanti. Nanti itu kalau udah numbuh, takutnya nanti mati Allah kumpulkan kamu bersama dengan mereka. Si munafikun ini. Siapa mereka munafikun ini? Cirinya apa sih? Nabi bilang tanda-tanda nifak bertiga. Orang yang apabila berbicara dia bohong. Ayatul munafik talatah. Ini deh. Tanda munafik deh. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, kalau diamanatin khianat. Nah itu bohong. Hati-hati mau bohong. Serius sekalian, hati-hati mau bohong. Apalagi bulan Ramadan. Bohongmu bikin batal habis pahala puasamu di waktu siang, dosanya berlipat di waktu malam. Apalagi kalau pas kena Lailatul Qadar. Kayak bohong 1000 bulan. Jangan dikira kalau amalan berlipat ganda, dosa terus nggak berlipat ganda. Semuanya dilipat gandain. Hati-hati, serius sekalian. Hati-hati sama bohong. Itu ya, yang dikasih tahu sama bohong bahwa kalau kamu bohong selamat, kalau kamu bohong kamu bisa enak, itu adalah bohong. Jelas nggak? Yang dikasih tahu sama dirimu bahwa bohong aja deh, kalau kamu bohong kamu bakalan selamat, kalau kamu bohong kamu enak nih, nggak masalah nih. Jadi kita hindari masalah aja, bohong aja deh, gitu kan? Yang dikasih tahu mau diri kamu sendiri bahwa kalau kamu bohong itu selamat, itu adalah bohong. Jangan percaya. Jelas gak maksud saya? Nih kan, kamu pulang pengajian nih ceritanya. Kamu kemudian pergi ke mall, pergi ke ini, saya jangan sampai menginspirasi ya. Gitu kan. Kemudian kamu beli ini, beli itu apa segala macam. Nggak berasa pulangnya sampai malaman. Ditanya sama suaminya, kok ngaji sampai malam dari pagi? Gitu kan. Kemudian kamu pikir, nyelamatin diri nih. Jangan sampai nanti akhirnya nggak boleh ngaji lagi. Katanya si hati kita nih, nanti akhirnya nggak boleh ngaji lagi loh, gini loh, gitu loh, apa segala macam. Terus kemudian kita bilang, iya, ustazahnya tadi ngajakin diskusi. Kok diskusi lama banget, ngajakin jalan-jalan? Ustazahnya ngajakin jalan-jalan. Ini aneh ya. Iya, tadi tuh saya diajakin sama ustazah buat ini pergi ziarah. Kemana aja? Ke ini, ke ini. Bohong terus tuh akhirnya. Bohong. Panjang bohongnya. Serius sekalian saya muliakan. Nantinya malah yang kamu perkirakan, akhirnya kalau saya jujur takutnya nggak bolehin lagi saya pergi ngaji. Akhirnya malah justru jadi kejadian. Tapi dengan bohong. Nanti kalau pas kamu mau ngaji lagi kemana nih Ustaz Zaliman? Jangan deh, ntar kamu pulangnya malam lagi. Ajakin diskusi lagi, ajakin jalan lagi. Itu kan akhirnya jadi malah kejadian. Jadi teman-teman serius sekalian, bohong itu bawa kepada kebohongan, nggak ada habis-habisnya. Akhirnya hidupmu jadi penuh dengan kebohongan. Lama-lama teman-teman serius sekalian, orang yang terbiasa bohong sampai ingin mempercayai kebohongannya sendiri, sampai akhirnya udah nggak jelas lagi yang mana yang bohong, yang mana yang benar. Kamu jadi makanya serius sekalian, di rumah-rumah sakit jiwa itu banyak orang-orang yang kayak begitu. Ada saya pernah tahu orang buka pondok khusus buat orang rumah sakit jiwa, pondok pesantren khusus buat orang yang sakit jiwa.
Kiainya kalau manggil santrinya bukan nama santrinya, Syekh Siti Jenar, Sunan Gunung Jati. Itu ada yang maju ke depan, dia ngirain dirinya Sunan Gunung Jati. Ada satu santri dipanggil apa aja nggak nyaut, terus ditanyain, kamu nggak nyaut? Bukan saya. Imam Syafi'i? Bukan saya. Kamu siapa? Israel. Aduh. Lucu ya teman-teman sekalian. Ada emang bahas neraka mesti kayak gini nih. Kalau nggak tegang gitu susah. Teman-teman sekalian, itu Ustazah beneran cerita? Enggak, saya ngarang. Ya. Tapi pondok pesantren khusus buat orang rumah sakit jiwa tuh ada. Pondok pesantren khusus buat janda juga ada. Ya, di mana tuh Ustazah sih mau daftar gitu? Nggak usah ya. Jadi teman-teman saya sekalian, apa tadi saya sampaikan, bahwa tanda orang munafik yang kemudian masuk neraka paling bawah tuh kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau diamanatin ya. Dah teman-teman saya sekalian, kalau kita diamanatin sesuatu yang kita tahu kita nggak bakalan bisa jalanin, mending bilang aja maaf, kan gitu, maaf. Bahkan sekedar nih orang kirim salam, tuh repot tuh. Kalau kemudian kita takut nggak bisa jalanin amanatnya, jangan diiyain. Insya Allah kalau nggak lupa gitu kan, atau maaf deh gitu. Saya pernah dengar Hubabah Bahiyah, ada orang bilang, Hubabah nanti di Mekah di Madinah doain saya ya. Hubabah ya, emang Hubabah Bahiyah, nggak pernah basa-basi, nggak pernah ada nggak enakan gitu kan. Bapak ketika dibilang kayak begitu, saya baru denger juga itu ada orang ngomong kayak begitu. Bapak bilang, Bapak doain saya ya nanti di sana, nama saya Fulan bin Fulan gitu, karena dia tahu Bapak yang nggak tahu namanya, disebutin namanya. Bapak ya bilang gini, ana bansak, kata Bapak kayak gitu, saya bakalan lupa sama kamu. Terus terang banget. Emang nyakitin yang denger, tapi jadi nggak janji gitu loh. Waktu kemudian saya tanya, Bapak kenapa sih jawabnya kayak gitu? Orang yang dengar kan mungkin sakit hati. Lah ada bahasa Halimah. Dibilang saya bakalan lupa emang Halimah. Kamu minta saya buat ingetin nama semua orang, saya bakalan lupa. Jadi teman-teman saya sekalian, ini saya dalam rangka curhat ini ya, mohon maaf. Jangan minta saya untuk ingetin semua nama orang. Ustazah inget gak sama saya? Aduh, itu pertanyaan jebakan. Mohon maaf, susah tuh saya. Udah gak usah gitu. Yang penting ya, kan saya doain nih ya Allah, semua yang pernah hadir di majelis saya itu udah masuk. Insya Allah saya tahu bagaimana saya harus mendoakanmu gitu. Dan gak usah minta saya buat ngingetin nama orang satu-satu gitu. Itu teman-teman saya sekalian, kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau diberi amanat dia khianat. Nah itu orang yang akan berada di kerak neraka yang paling bawah. Artinya bahwa kalau kamu menjadi salah satu dari 3 orang ini, muslim kamu muslim, tapi nanti bisa jadi akhir kehidupan Allah cabut iman kamu, karena Allah lihat nih kayaknya lebih miripan sama orang munafik daripada orang muslim. Lebih miripan munafik kamu daripada orang muslim. Lebih miripan sama Abdullah bin Ubay bin Salul kamu nih daripada orang muslim. Dah cabut aja imannya. Gitu teman-teman sekalian, itu yang ngeri. Makanya Nabi ketika ditanya, Rasul, ada nggak orang mukmin yang minum khamr? Ada, tapi kemudian taubat. Ada nggak orang mukmin zina? Ada, tapi kemudian taubat. Ada nggak orang mukmin bunuh orang? Ada, tapi kemudian taubat. Ada nggak orang mukmin bohong? Nggak ada, kata Nabi. Serem kan? Nggak ada, kata Nabi. Orang mukmin nggak ada yang bohong. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna billah. Allah bilang yang suka bikin kabar-kabar yang nggak benar itu adalah orang yang nggak beriman kepada Allah.
Nah ini zamannya nih, zamannya hoax, zamannya kabar-kabar bohong beredar begitu aja. Ya Allah, serem bener teman-teman saya sekalian. Jadi teman-teman saya sekalian, saya muliakan, kembali kepada api neraka. Nah, itu neraka itu darokat. Jadi yang paling bawah yang paling gak enak, paling bawah yang paling gak enak, sana enak. Tapi neraka mah semuanya yang gak enak, semuanya gak enak teman-teman saya sekalian. Baca cerita tentang neraka di surat Al-Waqiah, ya Allah, ngerinya, ngerinya. Makanannya kata Allah dari pohon berduri yang begitu dimakan pretel semuanya. Waduh. Minumannya dari timah mendidih. Sekali minum terbakar semua anggota tubuhnya. Tapi dikasih haus. Ya Allah, Allah, udah gak mau deh ya Allah. Pokoknya gak mau ya Allah. Gak mau neraka ya Allah. Nyicip juga jangan ya Allah. Jangan, nyicip aja gak mau gitu. Silahkan mencicipi neraka Halimah. Enggak ya Allah, gak mau. Itu teman-teman saya sekalian, darokat neraka. Semakin bawah semakin gak enak, semakin masuk. Sampai paling atas udah gak enak juga. Pokoknya dah. Itu ya, bercandaan-bercandaan yang ngeremehin neraka jangan pernah terlontar dari lisan-lisan kita. Kalau mau bercanda yang lain aja. Nih, saya tadi juga bercanda kan begitu ya. Bercanda yang enak aja, bercanda yang hal-hal yang nggak beresiko aja, saudara sekalian. Tapi bercanda urusan neraka, kayaknya neraka nggak apa-apa loh. Nanti kamu kalau masuk neraka ketemu si ini, dikirain di neraka bisa selfie gitu, bisa ketemu sama artis. Kamu ada di neraka juga, ayo kita selfie. Ada, ya Allah, hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati. Saya kalau masuk surga terus ketemu sama kamu juga, mendingan saya di neraka. Astagfirullah. Hati-hati bercandaan, hati-hati. Jangan bercandaan bawa surga, jangan bercandaan bawa neraka, teman-teman sekalian. Jangan. Urusan hal-hal yang seperti itu nggak pantas buat dibercandain. Al-Quran, kiamat, Nabi Muhammad, gitu ya. Para nabi-nabinya Allah, para kitab-kitabnya Allah, jangan pakai dibuat bercanda. Jangan, serem. Nanti takutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mencabut hidayah yang telah Allah karuniakan dalam hati-hati kita. Mau bercanda banyak kok hal-hal yang lain. Nabi Muhammad pun bahkan bercanda. Tapi bercandanya jangan yang ambil resiko kayak begitu. Ada banyak bahan bercandaan, betul kan ya? Di atas muka bumi ini, bercanda yang enak-enak aja, bercanda yang senang-senang aja. Saudara sekalian saya muliakan. Tapi Ustazah, Nabi Muhammad juga ada bercanda urusan surga. Tapi nggak bercanda yang buat resiko. Nabi ada bilang kan sama seorang nenek-nenek, Rasulullah doakan nih nenek ini, Rasul, umur nenek udah tua, Rasul, doain nenek ini biar masuk surga. Nabi Muhammad bilang dengan serius, maaf bu, nenek-nenek kagak ada di surga. Bener Nabi, ya kan? Nabi bercanda, tapi Nabi bener gitu. Bercandanya pun bener, alaihi salatu. Maaf bu, nenek-nenek nggak ada yang di surga. Oh ya Allah, gitu Rasul. Nenek-nenek nggak masuk surga Rasul. Iya bu, saya udah lihat surga kagak ada nenek-nenek di sana. Oh Rasul. Sahabat yang dengernya udah pada pengen ketawa aja gitu. Mau ngakak gitu kan. Ya Allah, lucu bener nih nenek-nenek. Aduh Rasul, gimana dong saya Rasul? Saya soalnya belum mati juga nih Rasul. Udah jadi nenek-nenek begini. Kata Nabi, bu, di surga nggak ada nenek-nenek karena ibu kalau masuk surga muda lagi. Kulit ibu yang sekarang udah keriput jadi mulus lagi. Ibu jadi cantik lagi. Gitu ya Nabi alaihi salatu. Canda. Ada orang, bercandaan ya. Udah deh. Oh ya, lanjut aja ya, nggak apa ya. Ada orang nih pamitan sama Nabi, Rasul doakan saya, kami besok mau mengadakan perjalanan dagang. Doakan. Didoain sama Nabi.
Mudah-mudahan dagangannya lancar begini gitu. Kamu besok mau naik anaknya unta? Kata Nabi gitu. Enggak Rasul. Terus naik apa kata Nabi? Naik unta Rasul. Nah emang unta anaknya kuda? Canda ya. Naik anaknya unta, ya kan anak unta gitu kan. Biarpun unta juga tetap anaknya unta, betul gak? Masa unta anaknya kuda? Alaihi salatu wassalam. Seru bercandaannya Nabi itu, seru teman-teman sekalian. Banyak saya tahu, tapi nggak mau saya sampaikan di sini karena saya lagi bahas neraka, nggak kelar-kelar nih. Jadi sekalian tuh neraka tuh udah lekat, tingkatan, nyeremin. Azab neraka paling ringan. Azab neraka paling ringan dipakein sendal dari api yang dengan dipakai sendalnya mendidih ubun-ubunnya. Aduh ya Allah, nggak mau nyobain, nggak mau nyicipin, nggak mau. Kita pengennya jadi orang-orang yang selamat semuanya, ya Allah. Udah deh, lewatnya aja jangan lama-lama. Karena saya sekalian, ada orang-orang yang ketika lewat di atas jembatan, ini nerakanya jauh loh, jembatannya di atas ya. Jadi kalau kita lewat aja sih sebenarnya nggak ngerasain panasnya gitu ya. Apalagi kalau lewatnya cepet nggak sempet ngerasain kan. Jadi sekalian saya muliakan, ini neraka nih di bawahnya nih, jauh nih. Tapi ada orang-orang yang ketika dia lagi lewat jembatan nih, lagi jalan-jalan kayak gitu, nerakanya udah nandain dan nerakanya udah kangen. Jadi dia kemudian saat lewat jembatan itu, belalainya neraka nyamber dia. Jadi bukan dianya yang terjun menuju neraka, nerakanya yang nyambut menuju dia. Disambut sama surga sih enak, disambut neraka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serem bener orang-orang yang dirindukan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua insyaallah. Sehingga sekalian saya muliakan. Nah, yang selamat ini ada 5 kelompok cara, 5 cara lewatin jembatan. 5 bukan 5 cara di dunianya, bukan, tapi 5 cara orang lewat jembatannya. Yang pertama teman-teman sekalian, orang-orang tercepat dan yang paling pertama juga lewat jembatannya. Siapa mereka? Bukan siapa mereka? Ya tentu aja nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, para kekasih-kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lewatnya itu secepat kilat, sekejapan mata teman-teman sekalian. Udah sampai. Itu pemilik cahaya paling terang. Pemilik cahaya paling terang. Siapa mereka? Bagindamu Nabi Muhammad SAW. Allah cerita tentang mereka dalam Al-Quran. Kata Allah gini, Yauma la yuhzillahun nabi. Nanti di hari akhirat Allah gak akan pernah kecewakan Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu. Dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad, yang mirip-mirip Nabi nih barengan Nabi, belakangnya Nabi. Nuruhum yas'a baina aydihim wa an aymanihim. Cahaya melingkupi mereka dari sisi depan dan kanan mereka. Oh, terang-terang cahayanya. Andai kita menjadi salah seorang di antara mereka. Amin. Sifat kilat teman-teman, nyampe dah surga. Kata Allah cerita dalam ayat yang lain, la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. La
yasma'una hasisa. Mereka ini diselamatin sama Allah dari api neraka sampai membuat mereka nggak dengar suara desisan neraka. Desisannya aja nggak kedengeran dari cepatnya lewat jembatan itu, dari cepatnya lewat di atasnya neraka, udah nyampe di pintu surga. Sampai bikin mereka nggak denger suara desisan neraka, nggak cium baunya neraka, nggak lihat keadaannya neraka dari cepatnya lewatnya. Dan mereka kemudian dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dipersembahkan, diperkenankan untuk menikmati kenikmatannya surga, khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Andai kita menjadi salah seorang di antara Allah tuh ya, kalau cerita tentang surga, tentang neraka dalam Al-Quran, teman-teman kalau ngerti, ya Allah, takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Itu neraka kan apinya satu, tapi takadu tamayyazu minal ghaib, dari marahnya neraka, dari penuh dengan kebenciannya neraka terhadap para penghuninya, sampai mereka terpental-pental apinya, kata Allah. Takadu tamayyaz minal ghaib, si neraka itu berpental-pental apinya dari kemarahan terhadap penghuni-penghuninya. Kullama ulqiya fiha fawzun, tiap kali datang di rombongan masuk ke dalam api neraka, mereka bilang, ente nggak pada denger adanya nabi? Udah datang kan nabinya, kenapa ente nggak beriman? Sini rasain, gitu. Ngeri banget nggak sih? Tiap kali datang rombongan ente nggak ngaji, digituin. Kamu nggak hadir majelis dulu waktu di dunia? Kamu nggak dengar peringatan dari khutbah Jumat? Kamu nggak dengar? Ya Allah, ya Allah. Gak kepengen kita masuk neraka, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua. Yang selamat tuh yang nomor 1, yang lewat jembatan secepat kilat, sekejapan mata, nyampe dah. Siapa mereka? Nabi Muhammad. Siapa mereka? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa mereka? Para sahabat-sahabat Nabi. Siapa mereka? Para alun Nabi, keluarga Nabi yang suci-suci, para sahabat Nabi yang suci-suci. Siapa mereka? Para ulama-ulama. Siapa mereka? Teman-teman sekalian, ada keterangan dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, paling cepat, ukuran cepatmu lewat jembatan seukuran cepatmu menghindar bisikan buruk yang datang dalam hatimu. Kalau ada bisikan ngajakin kamu kepada kemaksiatan, kepada dosa, seberapa cepatmu kamu menghindar darinya, nah itu akan jadi kecepatanmu ketika lewat jembatan. Begitu ada ajakan dosa, ajakan maksiat, langsung cepet banget, no thanks, ditoleh aja enggak, didengerin aja enggak, nah tuh paling cepet tuh lewat jembatan. Tapi kalau kemudian apa, iya juga ya, enak juga ya, gitu ya, nggak usah ngaji deh hari ini, gimana ya enaknya ya, mendingan kamu belanja aja, kan udah deketan sama Ramadan, ntar waktu belanjanya, iya juga ya. Atau gini aja deh, ngaji dulu, abis itu kemudian belanja. Oke, deal. Sempat ada transaksi, sempat ada deal-dealan. Nah itu bisa rada lamaan tuh lewat itu. Serem gak tuh? Bisikan-bisikan buruk dalam hatimu, kayak gimana kamu ngadepinnya? Sehingga sekalian, nah kalau surga darajat, ya, itu yang pertama yang lewatin secepat kilat. Kemudian
yang ngelewatinnya seperti angin berhembus. Cepet teman-teman saya sekarang. Kayak angin kalau berhembus. Jadi itu juga cepet juga. Tapi ya lumayan, masih ada jeda waktu dibandingkan dengan yang melewatinya secepat. Di bawah itu, maksud saya di bawah itu lebih lama dari itu, kayak orang naik kuda yang cepat, orang naik mobil cepat gitu. Di bawah itu lagi kayak orang lari, tapi 500 tahun. Lari kayak gimana kan juga butuh waktu. Nah di bawah itu orang yang jalan cepat. Habis itu orang yang jalan sedengan. Habis itu yang jalan-jalan nih, yang lewatnya jalan. Nah itu dia yang berkemungkinan untuk jatuh ke dalam mobil. Makanya jangan milih jalan, ya. Milihnya ya itu tadi, lari atau kayak mobil yang cepat, kayak kuda yang cepat, atau kayak angin berhembus, atau kalau bisa yang secepat hilang. Mesti cepet-cepet kita nih, pokoknya hidup dunia nih udah nggak sempet-sempetnya kita mau maksiat, nggak sempet teman-teman saya sekalian, karena perlu lewat yang cepet nanti di atas jembatan itu ya. Udah tiap kali mau maksiat, mau dosa, nggak keburu gituin aja, nggak keburu si cepet gitu. Jadi teman-teman saya sekalian, sampai masuk surga. Nah di surga itu seperti yang tadi saya sampaikan, derajat yang paling enak, yang paling atas. Nah di masing-masing surga yang derajat-derajat itu ada banyak pintu-pintunya gitu. Jadi masuk surga nih, surga tingkatan pertama, nanti ada lagi surga tingkatan kedua, ada surga level 3, level 4, 5, level 6, 7, paling atas Firdaus yang paling tinggi nih teman-teman saya sekalian. Surga Firdaus tuh surga yang paling tinggi. Nah di surga itu sendiri, di dalam-dalamnya itu ada pintu-pintunya. Yang pintu-pintunya tergantung dari amal soleh yang kita buat waktu di dunia. Makanya katanya Nabi Muhammad, kalian masuk surga dengan rahmatnya Allah, tapi ngebaginya sesuai dengan perbuatan kalian. Jangan sampai kita udah masuk surga dengan rahmatnya Allah, tapi gak punya amal yang bisa diandalkan, sehingga gak ada pintu surga yang kebuka. Ngemper dong. Di emperannya maksud saya, mau masuk surga pintu puasa kagak ada nama kita di situ. Mau masuk surga di pintu sholat malamnya banyak bolongnya. Mau masuk surga di pintu bakti sama orang tua kagak ada nama kita di situ. Karena kita biasa-biasa aja sama orang tua kita. Durhaka sih kagak, tapi bakti banget juga enggak, gitu kan? Mau masuk surga dari pintu sedekahnya hitung-hitungan banget. Mau masuk surga dari pintu zikrullah banyak lupanya malah. Mau masuk surga dari pintu ilmu, enggak juga nih saya. Mau masuk surga dari pintu berbuat baik sama orang lain, pintu sabar, pintu kagak ada. Gimana nih ngemper di surga? Ya surga sih enak juga biar kata ngemper. Tapi masa ya Allah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan dah gitu ya. Ada gitu amal ibadah apa gitu yang bisa bikin kita bisa kita andalin gitu. Apa dari Quran gitu kan ya? Apa dari sabar gitu? Apa dari hormat mas suami? Oh, seneng tuh yang hormat mas suami tuh. Kata Nabi Muhammad, boleh masuk pintu surga manapun yang dia mau. Kita mesti carinya yang kayak gitu tuh modelnya kayaknya ya. Ya Allah, daripada mesti ada satu yang diandelin, yang kira-kira kita mau masuk pintu surga mana aja kita bisa gitu. Nah itu mana itu? Amalannya apa tuh? Tuh Nabi Muhammad ngasih tuh. Ayo mamratin salat fardhaha
shamat syahra wa atta'at zaujaha faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan sholatnya rapi, puasanya benar di bulan Ramadan, sholat fardunya bagus, dan dia nambah amal ibadah berupa dia baik sama suaminya, benar sama suaminya, dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Pintu surga mana aja bakalan kebuka kalau dia ini. Dia buka pintu surga, kebuka surga, kebuka. Seneng kan ya? Seneng nih yang bagian ini. Makanya udah deh, kalau lagi suami nyebelin nggak apa-apa, sabar. Yang penting bisa masuk surga di pintu manapun. Emang surga emang nggak gampang gitu. Jadi kalau lagi ngadepin suami susah nih kita nih, lagi ngadepin suami, kayaknya lagi menguji kesabaran kita sambil ngingetin hati, surga memang nggak gampang, nggak gampang surga. Tapi dibandingin sama surganya, wah bisa saya jalanin, bisa. Jadi suami marah-marah kita senyum aja, ngebayangin surga, kan gitu ya. Asik nih bisa dapat surga dari pintu manapun. Nanti di akhirat saya mau nyari surga yang ada Sayyidah Fatimahnya, gitu kan? Buka pintu surga, ada Sayyidah Fatimah nggak di sini? Nggak ada, gitu lagi, cari lagi gitu. Amin. Jadi yang sabar, emang hidup mah isinya sabar, teman-teman saya sekalian. Gak ada lagi kecuali sabar isinya. Sholat perlu sabar, biar nggak buru-buru. Puasa perlu sabar, biar jangan buka sebelum waktunya. Ninggalin dosa perlu sabar, ngadepin suami perlu sabar, ngadepin orang tua perlu sabar, ngadepin anak perlu sabar, mau hadir majelis perlu sabar, mau apa aja perlu sabar. Nutup aurat perlu sabar. Kalau nggak sabar, Allah timbangan belanja tukang sayur doang nggak apa-apa dah, nggak pakai kerudungan kan gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Ada, kelihatan kok orangnya. Yang sabar, nutup aurat yang sabar, gitu teman-teman sekalian. Tuh caranya masuk surga. Emang surga tuh tempatnya orang-orang sabar. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau diuji yang sabar, ada orang yang meninggal dari orang yang kita cintai yang sabar, semuanya memang perlu sabar. Dikasih kemiskinan yang sabar, gitu kan? Sampai dengan umur 40 tahun belum ada yang lamar yang sabar. Udah kawin belasan tahun belum ada anak yang sabar. Memang hidup mah isinya sabar teman-teman, sabar isinya. Belajar nggak masuk-masuk juga, ngadepin ustazah yang sabar. Jadi sehingga sekalian tuh surga tuh derajat ya, ada derajatnya. Kalau kemudian kamu tembus, naik ke surga berikutnya, naik lagi surga berikutnya, naik lagi surga berikutnya gitu. Sampai ada surga yang paling tinggi namanya Firdausul A'la. Surga Firdaus. Nah, surga Firdaus itu sendiri ternyata derajat, ada derajat-derajatnya, ada Al-A'la, surga Firdaus Al-A'la, surga Firdaus yang paling tingginya lagi. Oh, luar biasa ya. Jadi ada level-levelnya, di dalamnya ada tingkatan kelas-kelasnya. Masya Allah, Masya Allah. Nabi adanya di mana? Nabi mah kelilingan, ya kan? Nabi keliling. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah orang semuanya masuk surga, yang di neraka emang udah semuanya yang akan di neraka. Seperti yang pernah saya ceritakan kan, Nabi memberi syafaat tuh di pintu surga, nungguin sampai semuanya masuk surga. Itu kalau udah umat-umat yang terdahulu semuanya juga yang masuk surga, udah masuk surga, pintu surga ditutup, zet. Kemudian kematian disembelih, zet. La mauta ba'dal yaum, enggak ada mati abis gini. Yang di neraka, yang di surga, enggak akan ada oplosan lagi, udah. Enggak ada inian lagi, enggak ada. Yang di surga sih emang enggak akan pergi ke neraka, tapi yang di neraka itu masih mungkin buat masuk surga sampai waktu yang telah ditetapkan. Nah, kalau udah ditetapin, dah. Ya
ahlin nar la maut, wahai penghuni neraka nggak ada kematian, habis gini kamu kekal dalam neraka. Teriak ahli neraka. Ya ahlal jannah la maut, wahai penghuni surga nggak ada kematian, kalian kekal dalam surga. Teriak juga dari senangnya, nggak tahu saya hore apa gitu. Yang pasti senang semua. Habis gitu teman-teman saya sekalian, Allah berkata kepada ahli surga, ya ahlal jannah hal raditum, wahai penghuni surga, apakah kalian telah ridha kepadaku? Ditanya gitu aja penghuni surga ini udah seneng banget, karena yang mestinya nanya kan kita sama Allah. Ya Allah, apakah engkau telah ridha kepada kami? Ini Allah yang nanya, kalian udah ridha pada aku, kata Allah. Waduh, melayang-layang ahli surga dari seneng. Ya Rabb, kaifa la narda wa qad ubih lana ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ini ada hadisnya ini. Ya Allah, gimana kami enggak ridha? Kata ahli surga nih. Mudah-mudahan hari itu kita udah ada di surga. Karena kalau hari itu kita nggak ada di surga, udahlah maut, udah nggak ada lagi perpindahan. Ya Allah, serem benar teman-teman sekalian. Gimana kami nggak ridho? Engkau telah karuniakan kepada kami kenikmatan la ainun ra'at, nggak pernah terlihat mata, nggak pernah terdengar telinga, nggak pernah terdetik di hati manusia. Allah tanya lagi, maukah kalian aku beri nikmat lebih indah daripada ini? Apalagi itu ya Allah? Uhilla alaikum ridwani fala askhat alaikum ba'dahu abada. Aku perkenankan keridhaanku pada kalian, aku tidak akan pernah murka selama-lamanya. Wow, penghuni surga senangnya luar biasa. Aku ridho pada kalian, kata Allah, dan kalian kekal dalam keridhoanku. Jadi kayak seorang istri udah dikasih hadiah, habis itu suaminya bilang, aku akan selamanya bersama denganmu, aku akan ada untukmu, kan gitu. Walaupun kalau suami yang ngomong itu kan bisa yang sekarang dia ngomong kayak gini, ntar besok kayak gini, kan bisa begitu ya. Tapi istri diomongin kayak gitu sama suaminya, oh girang. Kalau yang nggak girang nggak pernah tahu rasanya. Teman-teman saya sekalian, senang kan kalau ada orang digituin gitu. Nah ini yang bilang seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala. Aku akan selalu ada untukmu. Aku telah ridho kepadamu. Aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Wah, senangnya luar biasa. Allah kasih lagi kemudian, ya ahlal jannah, labbaik ya Allah, kata penghuni surga nih. Apakah kalian telah ridha padaku? Ya Allah, gimana kami enggak ridha? Udah nikmatnya surga enak banget, kau perkenankan keridhaanmu. Ya Allah, makasih Allah. Kata Allah, maukah kalian aku beli nikmat yang lebih indah daripada itu? Apa itu ya Allah? Aku perkenankan kalian memandang kepadaku. Itu yang kata ya Allah, wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah berseri-seri, ada wajah yang indah luar biasa bercahaya. Kenapa? Karena mereka telah memandang kepada Allah. Nikmat di atas nikmat di atas nikmat. Nikmatnya memandang kepada Allah itu lebih nikmat daripada nikmatnya keridhaan, dan nikmatnya keridhaan lebih nikmat daripada nikmatnya surga. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman saya sekalian, kamu udah tahu kayak apa nikmatnya surga, kayak apa adabnya, nggak enaknya, seremnya neraka. Dari sejak sekarang, pastikan langkahanmu menuju kepada surga. Tujuanmu, tempat kembalimu, pastikan surga di akhirnya. Jadi kalau mau apa-apaan, mikirin, nih bawa saya kemana nih, gitu. Mau ngomong, pikirin, nih bawa saya kemana nih. Mau ngerjain apaan, pikirin, nih bawa saya kemana nih. Di antara surga neraka, kemana tempat kembali kita. Kalau mau ngerjain apa-apaan, pikirin panjang untuk masa depan kita. Bukan untuk setahun ke depan, bukan untuk 10 tahun ke depan, bukan. Tapi untuk masa yang selama-lamanya, apakah bawa saya ke surga ataukah bawa saya ke neraka. Jadi teman-teman saya sekalian, yang sabar-sabar, yang tahan-tahan, yang pinter-pinter ngerjainnya.